Gui demam. Sopir memperlambat laju mobilnya. Zhao Yuexiu mengalihkan pandangan dari ponselnya dan menatap ke arah Gui. Melihat kondisi Gui yang tidak terlihat baik sama sekali, seperti mahasiswa yang tidak tidur berhari-hari, dia berkata dengan dingin, dia kan tidak pulang ke rumah keluarga Qi, kenapa kita harus menjemputnya? Sopir yang mendengar itu langsung menginjak kembali pedalnya dan mempercepat laju mobil. Sebuah taksi perlahan berhenti di depan Gui. Xin Gu dengan hormat membukakan pintu untuk Gui, tapi matanya menatap mobil keluarga Qi yang melintas di depan mereka. Gui merasa kelopak matanya semakin berat, dia lalu meletakkan ponselnya, aku mau tidur sebentar, nanti kalau sudah sampai bangunkan saja. Baik, Xin Gu duduk di kursi samping kemudi dan menganggukkan kepalanya. Dengan begitu Gui mulai memejamkan matanya. Di toko fusi, Qin Sheng menyerahkan informasi di tangannya dengan hati-hati, Tuan Fu, ini sudah semuanya, Anda ingin mengurusnya sendiri dan kembali ke ibu kota, atau... Fusi berbaring di sofa dekat jendela, jari-jarinya membolak-balikkan informasi di tangannya, dia tertawa ringan lalu melempar kertas itu sembarangan. Berani sekali orang-orang ini, mata Phoenix-nya makin gelap dan tajam, seolah mengandung kegelapan yang mengerikan, kembali ke ibu kota sekarang dan kembali lagi sebelum pukul 8 pagi besok. Secepat ini, Qin Sheng sedikit terkejut karena setidaknya butuh waktu 4 jam naik pesawat untuk pulang pergi, apa Anda ada urusan mendesak di sini? Tentu saja, Fusi merapikan letak kacamata dengan jari tengahnya, kalau aku telat nanti tidak bisa makan masakan Gui. Qin Sheng hanya terdiam tidak tahu harus menjawab apa. Fusi dengan malas berjalan menuju keluar toko, sayuran untuk Gui sudah dikirim belum? Sudah, Qin Sheng agak bingung tapi tidak berani menamparkannya, saya membeli banyak macam, saya juga sudah tanya kepada ahli nutrisi keluarga Fu sebelumnya, jadi makanan itu semuanya sangat bergizi. Fusi tersenyum puas, apa kau sudah menulis pesan yang aku suruh juga? Qin Sheng semakin bingung, sudah. Sesampainya di rumah, Gui langsung naik menuju rumahnya dengan menutup matanya yang terasa berat, tapi di dinding sebelah pintunya ada kunci dan catatan yang menempel. Nona Qi, aku sudah membelikanmu sayuran, kau bisa mengambil sendiri di kulkasku. Di bawah kalimat itu digambar pula wajah Fusi versi kecil yang imut sedang melayangkan ciuman jarak jauh. Xin Gu kaget melihatnya, Gui langsung merobek-robek catatan itu tanpa berekspresi dan bilang kepada Xin Gu, tolong ambilkan. Xin Gu sangat terkejut sekarang, sungguhan diambil. Profesor Qi dan Tuan Fu sudah sedekat ini. Gumam Xin Gu. Gui membuka pintu dan menjawab dengan tenang, itu ada diskon 50% untuk alat medis dan 100 yuan untuk sayuran, kenapa tidak diambil saja? Xin Gu makin bingung dibuatnya. Dia tiba-tiba merasa seperti tidak pernah mengenal Profesor Qi sebelumnya. Tapi Profesor Qi punya lebih sedikit jarak dan lebih banyak asap kemarahan. Xin Gu mengambil sayur dan pergi setelahnya. Gui menyuruh Xiao Gui untuk menata sayur di dalam kulkas, dia benar-benar sudah tidak punya tenaga untuk masak sekarang, dia hanya memanaskan secangkir susu dan pergi tidur setelah meminumnya. Keesokan paginya, saat Gui terbangun dia merasakan tenggorokannya sakit dan tubuhnya panas, seluruh badannya juga terasa lemas dan tidak bertenaga. Kepalanya juga sangat pusing. Gui mengernyitkan alisnya, sepertinya dia terserang flu saat dia tertidur di kelas kemarin, ditambah lagi saat pulang dia kehujanan, jadi dia terserang flu dan demam sekaligus sekarang. Dulu ketika dia menjadi dokter, dia sangat sibuk hingga terkadang saat demam hanya merasa sedikit tidak enak badan saja, namun baru tersadar jika dirinya demam saat sudah mulai sembuh. Gui tidak menganggap bahwa demamnya itu serius sehingga dia langsung menelan 2 pil obat dan langsung beraktivitas seperti biasanya di dapur. Saat dia sibuk memasak, terdengarlah bel pintunya berbunyi. Bab 67 aku lakukan sendiri saja. Gui menyuruh Xiao Gui untuk membukakan pintu, setelah pintu terbuka Fusi masuk dengan kebingungan. Dia memakai jaket hitam, kacamata berbingkai emas, poni tipisnya sedikit menutupi mata Phoenix-nya yang makin membuatnya terlihat elegan dan indah. Melihat Gui, dia tersenyum lebar. Fusi yang mau menyapa, seketika tertegun melihat penampilan Gui, apa kau sakit? Gui menganggukkan kepalanya seakan tidak peduli, ya, sepertinya aku demam. Kau demam masih bisa sesantai ini. Fusi segera berjalan mendekat dan menarik tangan wanita itu, alis indahnya pun mengernyit, kau harus pergi ke rumah sakit. Tidak usah. Gui juga mengernyitkan alisnya, kontak fisik sedekat ini membuatnya sedikit tidak nyaman dan ingin segera menarik kembali tangannya, kalau flu sudah pasti agak demam, istirahat sebentar saja pasti akan langsung membaik. Ucap Gui meyakinkan Fusi. Demam sedikit. Fusi marah sampai dia tertawa kecil, dia lalu membuka jaketnya dan memakaikan ke Gui, kau sudah sepanas bola api. Gui yang mendapatkan perlakuan seperti itu menjadi kebingungan. Dia sedikit pusing, sehingga reaksinya tidak bisa secepat biasanya. Beberapa saat kemudian dia tetap terdiam sampai tangan Fusi terasa lebih dingin darinya. Saat Fusi merangkulnya, dia merasa suhu tubuhnya menurun dan nyaman sekali. Ini bukan lagi demam biasa. Dulu saat Gui bekerja, dia sibuk sekali sampai lupa untuk makan, sudah biasa baginya melakukan operasi hingga lebih dari 10 jam, dia sudah terbiasa lelah seperti itu.
Menyadari jika dia masih dirangkul oleh Fusi, dia masih terdiam dan tidak bisa bereaksi untuk sesaat. Qigui masih terdiam dan tidak mengucapkan protes kepada Fusi, namun setelah kesadarannya kembali dan tenaganya cukup pulih dia mencoba meraih kuncinya dan berjalan keluar rumah. Xingu dan beberapa pengawal lainnya berada tidak jauh dari rumah Qigui. Melihat Qigui keluar rumah, Xingu langsung menghampirinya. "Kak Qi, apa yang terjadi?" Demam sedikit. Qigui melambaikan tangannya. Mata Fusi menatap Xingu sebentar dan langsung tahu kalau mereka ada di pihak yang sama. "Fusi tidak banyak bicara, mobilku ada di bawah, akan aku antar ke rumah sakit." Xingu hanya terdiam, dia menelan kembali kata-kata yang akan diucapkannya, dia ingin mengatakan bahwa taksi pengawal mereka sudah menunggu di bawah. Profesor Qi belum membongkar identitasnya kepada Tuan Fu, sehingga Xingu harus tutup mulut. Fusi segera melajukan mobilnya, menuju rumah sakit terbaik yang ada di kota Nan. Xingu dan pengawal lain mengikuti di belakang dengan taksi mereka sendiri. Melihat Fusi mereka agak takjub. "Aku tidak menyangka kalau Tuan Fu bisa sepeduli ini terhadap seseorang." Siapa yang menyangka, sebulan yang lalu dia masih menganggap Qigui adalah perempuan yang menyebalkan dan membosankan. Sepertinya, dia tidak tahu kalau yang sedang dia kejar sekarang itu Profesor Qi. Seketika terjadi keheningan aneh di dalam mobil. Sesampainya di rumah sakit, mereka langsung disambut oleh direktur rumah sakit. Begitu dokter mengukur suhu tubuh Qigui, Fusi tertawa. "Kalau saja aku terlambat sedikit saja, kau pasti sudah terpanggang oleh suhu tubuhmu sendiri." Setelah selesai memberi candaan itu, dia tidak mendengar Qigui menanggapinya. Dia menoleh ke arah Qigui dan melihat pipi putihnya memerah, mata aprikotnya juga terlihat berkabut, wajah yang biasanya dingin itu jadi terlihat sedikit lembut dan halus. Jantung Fusi berdetak kencang. Perawat datang membawa botol air dan jarum suntik. "Kau berbaringlah dulu biar agak nyaman." Fusi membaringkan Qigui di atas ranjang rumah sakit. Saat ini Qigui hanya bisa menurut. Fusi berbicara dalam hati, "Coba saja kalau sehari-hari Qigui bisa seperti ini, akan sangat bagus, kan?" Untuk pertama kalinya suster itu berhadapan dengan seorang bos besar yang bahkan direktur rumah sakit itu, memperlakukannya dengan sangat teliti dan sangat berhati-hati. Seluruh badan suster itu mendingin karena gugup hingga tangannya bergetar. Hanya untuk mengeluarkan angin dari dalam jarum suntik saja sudah membuat dahinya berkeringat. Saat dia akan memasukkan jarum suntik ke dalam pembuluh darah Qigui, 2 kali percobaan pun dia masih belum bisa melakukannya. Suster kecil itu rasanya sudah ingin menangis. Fusi mengernyitkan alisnya dan dia sudah akan berbicara. Qigui melihat perawat itu, dengan menghela nafasnya dia bicara, "Aku lakukan sendiri saja." Bab 68 bukan untuk melihatmu berterima kasih kepadaku. Si perawat kecil pun sedikit kebingungan. Qigui mengambil jarum dari tangannya, dengan terampil dia langsung bisa menusukkan jarum itu ke bagian belakang tangannya dan merekatkannya sesuai aturan yang ada. Seluruh proses itu diselesaikannya hanya dalam waktu kurang dari 3 detik saja. Fusi melihat hal itu menyipitkan matanya heran. "Aku tidur sebentar." Qigui perlahan menutup matanya. "Tidurlah." Fusi duduk di kursi samping ranjang Qigui, satu tangannya menekan-nekan sisi bantal untuk membantunya untuk bisa tidur lebih nyaman. Ketika obatnya bereaksi Qigui akhirnya benar-benar tertidur. Di saat yang sama ada Qin Sheng yang pelan-pelan mendorong pintu masuk. "Tuan Fu, sepertinya mobil yang mengikuti dari tadi itu mobil yang biasa mengantar jemput Nona Qi." Dia takut mengganggu Qigui jadi dia berbisik dengan suara pelan. "Ada orang yang bernama Xingu, dia ketuanya di kelompok itu, dia juga teman sekelas Nona Qi." Setelah mengatakan informasi itu, Qin Sheng melanjutkan perkataannya, "Saat saya mengikuti Anda ke rumah keluarga Shen dulu, sepertinya saya pernah melihat dia di samping kakek Shen waktu itu." Nada bicaranya masih penuh arti. "Xingu." Fusi mengernyitkan dahinya. "Xingu," dia terkesan. Jari-jari panjang Fusi menggenggam erat pinggiran ranjang rumah sakit, dia berpikir sejenak dan berkata, "Kembalilah ke ibu kota dan bantu aku cari tahu tentang Profesor Qi." "Profesor Qi?" Qin Sheng bingung, "Apa Anda ragu kalau Nona Qi memiliki latar belakang yang tidak biasa?" Mata Fusi agak turun menatap Qigui yang tertidur. Mata indahnya tertutup, aura dingin yang biasa dilihatnya kini sudah terganti dengan mata lemah lembut. Setelah beberapa waktu dia mengeluarkan tawa rendah, "Kalau memang dia adalah Profesor Qi, aku akan bingung mencari cara bagaimana aku akan menarik kata-kataku dulu." Qin Sheng terdiam. Tuan Fu tidak pernah bermain-main dengan apapun, dia pernah berkata bahwa Profesor Qi itu orang yang menjengkelkan dan sangat membosankan, hanya robot yang bisa tahan menghadapinya, dan itu sudah terdengar di seluruh ibu kota. Profesor Qi sendiri pasti juga sudah mendengarnya. Kalau memang dia adalah Profesor Qi. Berpikir tentang perkataan dan kelakuannya selama ini, Fusi selalu menggoda Qigui seperti seekor merak jantan di musim kawin, Qin Sheng pasti sungguh merasa malu untuk bosnya itu. Di luar ruangan, Xingu dan para pengawal lainnya tersebar di segala penjuru rumah sakit. Dengan Fusi yang menjaga Qigui di dalam ruangan, Xingu bisa merasa sedikit tenang. Orang-orang suruhan Fusi sedang menyelidiki tentang mereka, dan dia tahu itu.
Bagaimanapun juga Qigui tidak benar-benar menutupi identitasnya di depan Fusi, jadi mereka tidak perlu melakukan apapun. Qigui tertidur sampai malam. Botol infusnya sudah kosong dan jarum sudah dilepas. Botol air hangat tadi masih ada di bawah lengan Qigui, badannya masih terasa sedikit hangat. Kau sudah bangun? Tanya Fusi sedikit pelan, suaranya terdengar lembut dari samping ranjangnya. Begitu Qigui menoleh dia melihat pemandangan Fusi yang duduk di dekat ranjangnya dengan kaki panjangnya menyilang dan ada buku di tangannya, mata indahnya mengenakan kacamata berbingkai emas, yang lensanya memantulkan cahaya dari luar, membuatnya terlihat semakin lembut. Qigui hanya menggumam pelan, kepalanya menoleh ke arah luar jendela, apa aku tidur seharian? Kau yang menjagaku, terima kasih sudah membantuku. Dengan senyum lembut dia menjitak pelan dua jarinya ke dahi Qigui, Nona Qi, aku sebaik ini padamu bukan untuk mendengarmu mengucapkan terima kasih kepadaku. Qigui tidak menjawab. Fusi juga tidak terlalu mengharapkan jawaban, apa kau haus? Akan aku ambilkan air hangat. Qigui mengangguk. Sebelum dia sempat melanjutkan kalimatnya dengan, terima kasih, Fusi sudah lebih dulu keluar dari ruangan. Demamnya sudah mereda, badannya menjadi sedikit lebih ringan. Lalu dia mencoba mendudukkan dirinya di kasur, saat itu juga terdengar ponselnya berdering. Qigui melihat ide penelepon, terlihat telepon itu berasal dari Haidu. Bab 69 bukankah itu kakak? Begitu Qigui mengangkat teleponnya, langsung terdengar suara protes dari seseorang, bos. Kenapa kau tak pernah menelpon aku? Aku sudah tunggu telepon darimu sampai rambutku memutih. Kalau tidak ada hal penting, aku tutup teleponnya. Qigui menjawab dengan dingin. Jangan-jangan, orang yang ada di telepon buru-buru berkata, ada urusan penting aku menelponmu. Hari ini Yayasan Malaikat menerima pasien spesial yang mau meminta bantuan, apa kau bisa bantu? Kirim informasinya kepadaku, aku akan jawab lagi nanti, kata Qigui. Yayasan Malaikat adalah sebuah yayasan yang Qigui dirikan setelah dia berhasil mengumpulkan uang untuk dapat membantu pasien-pasien yang kurang mampu. Sekarang yayasan ini sudah berjalan selama lebih dari 3 tahun. Namun karena Qigui sangat sibuk, dia pun menyerahkan yayasan dan kantornya yang ada di Haidu kepada Shen Yun untuk dikelola olehnya. Hanya saja ada beberapa keputusan yang tidak bisa diambil sendiri oleh Shen Yun sehingga harus dilimpahkan lagi kepada Qigui. Telepon itu dari Shen Yun. Setelah Shen Yun menyatakan maksud dari teleponnya, dia lanjut berbicara, oh iya, kau tidak perlu menyumbangkan pendapatanmu tahun ini ke yayasan, kau simpan saja untuk dirimu. Perusahaan di sini juga sudah makin berkembang sekarang, aku akan menyumbangkan sebagian pendapatanku ke yayasan tiap tahunnya, itu juga sudah lebih dari cukup. Qigui menimpalinya dengan tenang, uangku masih sangat cukup sekarang, tunggu sampai aku tidak punya uang lagi baru kau bicara lagi. Meskipun perusahaan telah menginvestasikan banyak uang setiap tahunnya, tapi di negara ini ada terlalu banyak pasien tidak mampu yang membutuhkan pertolongan, sehingga uang di sana tidak akan pernah cukup. Lagi pula Qigui merasa tidak perlu mengeluarkan uang begitu banyak hanya untuk kesenangan dirinya sendiri, yang terpenting baginya adalah kebutuhan pokoknya masih terpenuhi itu sudah lebih dari cukup untuknya, sehingga dengan uang yang disimpan dia dapat membantu orang yang benar-benar membutuhkan. Dan juga yayasan itu dia sendiri yang ingin membangunnya, sehingga tidak peduli apapun yang dilakukan oleh perusahaan, dia tetap harus berusaha keras. Shen Yun menghela nafas, kalau kau sampai tidak punya uang, aku takut dunia akan segera berakhir. Dia juga tahu kalau menggoyahkan keputusan Qigui merupakan hal yang tidak mudah, jadi dia tidak memaksanya lagi, oh iya kau harus sering-sering menghubungiku. Kalau kau tidak menghubungiku tiap hari nanti hubungan kita bisa rapuh. Bagaimana kalau nanti suatu saat ada pengusaha wanita cantik menggodaku, dan aku menjual seluruh aset perusahaan ke perusahaan musuh? Qigui hanya menjawab, oh, aku akan ingat lain kali. Shen Yun kembali berkata, bukan diingat, tapi harus dilakukan. Dia langsung menutup teleponnya dengan jengkel. Qigui pun merasa bingung, dia menatap layar teleponnya dan mulai untuk merenungkan dirinya sendiri, apa benar dia terlalu tidak peduli dengan partnernya itu. Shen Yun adalah seorang elit yang baru saja kembali setelah belajar di luar negeri. Setelah tidak bertemu sekitar setengah tahun, kenapa cara bicaranya jadi aneh? Kalau nanti ada waktu, aku akan menemuinya ke Haidu, gumam Qigui dalam benaknya. Saat Qigui tenggelam dalam pikirannya, Fusi datang membawa air hangat, dia melihat Qigui sedang duduk di ranjang dengan ponsel di tangannya, raut wajahnya menyiratkan kalau dia sedang memikirkan sesuatu dan matanya sangat dalam. Tanpa basa-basi dia menyerahkan gelas berisikan air hangat tadi ke arah Qigui, kau tidak mau istirahat lagi. Qigui meneguk air hangat itu pelan-pelan, lebih baik aku istirahat di rumah saja. Saat dia sedang berbicara, tangan panjang Fusi menjulur cepat memegang keningnya lembut. Qigui tersentak. Fusi menarik kembali tangannya seolah tidak terjadi apa-apa, lumayan, demamnya sudah turun, kalau gitu kita pulang saja. Fusi memberikannya syal dan topi yang baru saja ia beli dengan menyuruh Qin Sheng, dia juga memakaikan jaketnya ke Qigui dengan erat. Qigui mengernyitkan dahinya dan berkata, panas. Demammu baru saja turun, jangan sampai terkena angin dulu. Fusi menjelaskan. Setelah berbicara begitu, dia sendiri tidak tahan untuk tertawa dalam hati.
Fusi sudah tumbuh hingga sedewasa ini, tidak pernah dia seperhatian ini dengan orang tuanya. Tapi saat dia melakukannya pada Qigui, dia merasa itu hal yang normal, bahkan dia merasa sedikit menikmatinya. Mereka berjalan bersamaan. Fusi mengambil tagihannya dan berkata pada Qigui, "Kau duduk dulu di sini, aku bayar biaya rumah sakitnya dulu." Qigui sudah berbaring seharian, jadi dia tidak ingin duduk lagi, dia hanya menyandarkan punggungnya ke dinding dan menunggu. Di sisi lain, seorang dokter menemani Zhao Yuexiu dan Qi Yan berjalan hingga depan lobi. "Nyonya Qi, Anda dan Nona Qi Yan sangat sehat." Zhao Yuexiu tersenyum ke arah dokter itu dan memberikan salam. Saat dia ingin meninggalkan rumah sakit, terdengar Qi Yan berkata agak ragu, "Bukankah itu kakak? Dia kenapa ada di rumah sakit? Dan juga, dia pakai baju laki-laki." Bab 70 Nyonya Su datang. Zhao Yuexiu menoleh ke arah Qigui dan ekspresinya langsung menggelap melihat hal itu. Seorang gadis terlihat memakai baju laki-laki di rumah sakit, apalagi Qi Yan pernah bercerita kalau Qigui dekat dengan teman laki-laki satu kelasnya. Zhao Yuexiu mengernyit jijik. Rumah sakit ini adalah rumah sakit swasta terbaik di kota Nan, ada banyak orang kaya dan terpandang yang datang ke sana. Zhao Yuexiu berpikir, jika mereka melihat hal ini, mungkin saja mereka akan menertawakan keluarga Qi di belakangnya. Zhao Yuexiu berjalan menghampiri Qigui dengan kesal. "Qigui, apa yang kau lakukan di sini? Baju laki-laki mana yang kau pakai ini?" Jiwa Qigui masih belum terkumpul sepenuhnya, jadi dia hanya bersandar ke dinding dan tidak ingin menanggapi Zhao Yuexiu, "Tidak ada hubungannya denganmu." Zhao Yuexiu yang mendengar ucapan Qigui itu makin kesal, "Aku ini ibumu. Bagaimana ini bukan urusanku? Sekarang kau ikut pulang ke rumah, jangan berurusan dengan lelaki aneh." Qigui akhirnya ikut kesal, "Aku baik-baik saja di sini, bisa diam tidak? Kau menyuruhku diam." Zhao Yuexiu sangat marah dengan Qigui saat itu, "Apa yang bisa kau lakukan di luar? Sangat tidak pantas anak dari keluarga Qi dan calon menantu keluarga Su berkeliaran di luar dengan orang yang tidak baik. Jika kenalan dari keluarga Qi dan para nyonya dari lingkungan sosialita sampai melihat anak gadis keluarga Qi hidup di luar dengan laki-laki tidak jelas, Zhao Yuexiu pasti akan sangat malu." Qi Yan juga ikut berkata dengan lembut, "Kak, mama seperti ini juga demi kebaikanmu, menurutlah sedikit. Kau lihat ini, adikmu saja bisa sebaik ini." Zhao Yuexiu mengulurkan tangan ingin menarik Qigui, "Kalau kau bisa menurut setengahnya saja aku pasti bisa sedikit tenang." Namun sebelum Zhao Yuexiu sampai menggapai tangan Qigui, pergelangan tangannya sudah dihadang oleh Fusi dan Xin Gu di waktu yang bersamaan. Xin Gu memegang pundak Zhao Yuexiu dan menatap mata Fusi dingin. Fusi tertawa kecil sambil mengernyitkan keningnya, mata Phoenix itu terlihat gelap dan tajam seperti sebuah pisau. Karena Zhao Yuexiu merupakan nyonya dari keluarga terpandang, dia telah terbiasa diperlakukan dengan baik oleh semua orang, sehingga dia terkejut dengan kejadian yang ada di depan matanya sekarang. Wajahnya seketika ketakutan, "Apa yang kalian lakukan? Ini rumah sakit." Qi Yan juga ketakutan, tapi dia akhirnya menyadari kehadiran Fusi, itu adalah pemilik toko depan kampus yang tiap harinya mengikuti Qigui kemanapun. Mata Qi Yan hanya berkedip tanpa bisa berkata-kata. Xin Gu juga tidak bergerak, dia hanya menatap ke arah Qigui. Qigui menganggukkan kepalanya, "Lepaskan dia." Barulah Xin Gu melepaskan cengkramannya. Fusi tetap tidak melepaskan cengkramannya, dia hanya tertawa mengejek melihat Zhao Yuexiu. "Tante, saat Anda melihat anak Anda ada di rumah sakit, harusnya Anda tanya dulu dia sakit apa, dan apa yang dia rasakan, bukannya malah mengkhawatirkan dia dengan siapa di sana dan takut Anda dipermalukan." Dia berhenti sebentar dan berbicara dengan nada makin sinis, "Tante, Anda sungguh ibu yang kompeten." Fusi sengaja mengeraskan suaranya, sehingga semua orang yang ada di rumah sakit melihat ke arah mereka. Muka Zhao Yuexiu langsung memerah. Selama bertahun-tahun dia hidup, dia selalu disanjung oleh orang lain, dan sekarang dia malah dipermalukan di depan orang banyak seperti ini. "Ayo," Qigui mengeluarkan tangan dari kantong jaket dan berjalan duluan keluar. Dia bahkan tidak melihat ke arah Zhao Yuexiu sama sekali. Fusi melonggarkan cengkeramannya dan mengikuti Qigui keluar. Xin Gu dan beberapa pengawal lain mengikuti paling akhir. Mereka berjalan melindungi Qigui yang berjalan di tengah-tengah. Zhao Yuexiu melihat itu dengan terkejut. Bagaimanapun juga dia adalah keluarga kaya di sini, sehingga dia tahu kalau orang-orang tadi bukanlah orang biasa. Qi Yan mengerucutkan bibirnya dan matanya menggelap. Mereka berdua kembali ke mobil, Qi Mingkun sudah menunggu mereka di dalam mobil. Melihat ekspresi mama dan adiknya yang tidak baik-baik saja dia pun bertanya, "Ada apa?" Zhao Yuexiu masih kesal mengingatnya, sehingga dia tidak menjawab. Qi Yan menjelaskan kejadian singkatnya. Qi Mingkun hanya menyeringai dan tertawa kecil, "Sudahlah tidak usah kesal, dia tidak layak untuk dipikirkan." Zhao Yuexiu, Qi Yan, dan Qi Mingkun akhirnya sampai rumah keluarga Qi. Baru saja mereka turun dari mobil, pelayan sudah menyambut mereka dan berbicara, "Nyonya Su datang dan sudah menunggu dari tadi." Selanjutnya bab 71 level yang tidak bisa mereka capai.